Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas materi mengenai tujuan, fungsi, peranan, sumber, dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Moh Syafruddin Kuryanto. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Firahma Faira dengan nomor induk mahasiswa 2020-33114 dari kelas PGSD 4C Universitas Muria Kudus. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai sumber belajar. Pastinya teman-teman sudah tahu apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah sumber yang memiliki data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal untuk memberikan dalam belajar. Nah, sumber belajar itu dapat berupa benda nyata, model, media, cetak, media audio visual, keadaan sekitar, proses, dan prosedur. Nah, selanjutnya yang kedua ada fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar di sini menurut saya itu ada 4. Yang pertama, dapat memberi pengalaman belajar langsung dan konkret. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat. Dan yang keempat, meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Nah, ada manfaat, pasti ada kegunaan juga. Nah, kegunaan sumber belajar itu adalah yang pertama, sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya, buku teks, majalah, dan orang sumber informasi. Selanjutnya, kegunaan yang kedua ada sumber belajar dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga, mampu membantu anak untuk dapat memahami dan memberikan pengalaman langsung kepada kita serta memudahkan belajar secara umum. Selanjutnya ada persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Nah, ketiganya sama-sama digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Dan ketiganya sama-sama merupakan sarana atau fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ada persamaan, pasti ada juga perbedaan. Nah, perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran adalah sumber belajar itu sebagai subjeknya. Jadi, sumber belajar itu segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar yang dapat menciptakan kondisi belajar yang efektif. Kemudian, sumber daya pembelajaran itu sebagai usahanya atau berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Nah, contohnya itu adalah mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran pada guru. Selanjutnya, media pembelajaran sebagai objeknya dapat diartikan sebagai sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Contohnya ada Zoom, PPT, dan video pembelajaran. Contoh jenis sumber belajar yang berkesan, yakni informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Contohnya ada cerita rakyat, dongeng, ayat, dan sebagainya. Yang kedua ada orang, yakni dia yang bertindak sebagai pengelola,
penyimpan, dan penyaji data. Yang ketiga ada bahan. Bahan merupakan perangkat mengandung pesan yang disajikan melalui alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Contohnya ada buku, modul, majalah, film, dan audio. Selanjutnya ada device atau perangkat keras digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya kamera, papan tulis, mesin, mobil, motor, dan alat listrik. Selanjutnya ada teknik, yakni prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya ada debat dan seminar. Selanjutnya ada lingkungan, yakni situasi atau suasana sekitar di mana pesan dapat disampaikan. Contohnya ada perpustakaan dan ruang kelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama pastinya ada kriteria umum. Apa saja sih kriteria itu? Nah, kriteria umumnya itu ada ekonomis, tidak harus berpatok pada harga yang mahal. Yang kedua, praktis, tidak rumit, tidak sulit, dan tidak langka. Yang ketiga, mudah, tersedia di sekitar lingkungan. Dan yang keempat, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Kriteria sesuai dengan tujuan. Yang pertama, sumber belajar guna untuk memotivasi. Yang kedua, sumber belajar untuk dukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian dapat berupa observasi, analisis, dan dicatat secara teliti. Yang keempat, sumber masalah, dan yang terakhir sumber belajar untuk presentasi. Nah, selanjutnya ada strategi merancang sumber belajar. Langkah-langkahnya yaitu menganalisis kebutuhan. Difokuskan pada kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sumber belajar. Dan yang kedua, penetapan sumber belajar dengan cara mengkaji beberapa teori dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan sumber belajar dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar. Dan yang terakhir, evaluasi sumber belajar, mengamati kekurangan-kekurangan dari sumber belajar. Nah, yang terakhir, model penggunaan sumber belajar. Yang pertama ada guru secara penuh. Maksudnya di sini guru memposisikan sumber belajar yang digunakan dari awal sampai akhir. Yang kedua, sumber-sumber utama. Guru bisa memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, pelengkap. Guru harus bisa memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Reaksi saya ketika melihat, menonton, dan mempelajari video yang diberikan oleh Bapak Syafruddin Kuryanto, tentunya saya termotivasi untuk belajar lebih mengenai sumber dan media pembelajaran, karena itu semua untuk bekal saya terjun ke lapangan langsung. Nah, di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu saya belum mengetahui secara detail apa sih bedanya sumber dan media pembelajaran itu, karena menurut saya keduanya itu sama dan saya belum menemukan perbedaan yang signifikan mengenai sumber dan media pembelajaran itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.